Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat as'adakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada baginda alam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Semoga kita diaku nanti oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak ada pengakuan nanti yang bisa menolong kita ibu bapak di hari kiamat. Ketika manusia berbondong-bondong mencari siapa yang bisa memberikan syafaah kepada kita. Di hari digambarkan oleh Rasulullah, yaumun la dhilla illa dhilluh. Di hari yang mana ketika hari itu panasnya luar biasa. Sehingga saking panasnya digambarkan pula bahwa manusia pada waktu itu berkeringat atau dibanjiri dengan air keringatnya sendiri. Ya, itu bisa dibayangkan dahsyatnya. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam hadis qudsi itu, ya Rasulullah, seandainya laulaka ya Muhammad lamma khalaqtu aflak. Seandainya tanpa adanya Rasulullah, maka ciptaan ini, langit dan bumi ini tidak akan pernah ada. Nah, ini termasuk min khasaisi Muhammadiyah, atau keistimewaan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat as'adakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis-hadis yang berkenaan tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah, kita tahu semua ya ibu bapak, adalah merupakan pemimpin yang luar biasa. Nanti banyak juga orang-orang yang mengakui atas kepemimpinan baginda Rasul. Bukan hanya kita sebagai seorang muslim, bahkan orang-orang yang di luar sana yang tidak mengimani Allah itu mengakui kesuksesan kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga tidak sedikit pula di antara mereka yang tadinya tidak beriman kepada Allah karena melihat kepiawaian kepemimpinan Rasulullah, banyak di antara mereka yang masuk Islam. Nah, kemudian apa? Ya, perkara yang dilakukan oleh Rasulullah ketika memimpin. Maka yang pertama adalah Rasulullah babu amril lulatil umul birrifqi. Yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ketika memimpin itu selalu mengedepankan kelembutan. Kelembutan di saat memerintah, kelembutan di saat terjadi sesuatu yang memang Rasulullah tidak inginkan. Artinya dalam kondisi apapun Rasulullah selalu lembut. Nah, maka kemarin kita menjelaskan tentang babul ghadab. Bab yang menjelaskan tentang marah. Nah, bagaimana amarahnya Rasulullah? Meskipun marah, itu Rasulullah atau orang-orang yang terkena marah oleh Rasulullah tidak pernah merasa dimarahi. Bisa nggak Pak kira-kira? Kita marah, ini orang yang kita marahi itu tidak merasa dimarahi. Ya. Baik secara psikologis. Kadang orang kalau udah ngerasa, jangankan dimarahin Mbak, dinasehatin, itu kadang banyak orang yang minder. Dia merasa down. Sehingga apa? Dia tidak berani melakukan apa-apa. Nah, ini dulu ketika Rasulullah SAW jadi pemimpin, itu tidak sedikit para sahabat ketika ketika dimarahi, itu tidak pernah merasa tersudutkan. Nah, maka nanti kemarin kita sudah menjelaskan bahwa Rasulullah ketika ada yang mengadu, wahai Rasulullah, kemarin ada si fulan begini. Nah, Rasulullah itu ketika memarahi tidak secara langsung menyebutkan engkau salah. Melainkan Rasulullah berdiri menggunakan pilihan kalimat atau kata-kata secara universal, secara umum. Misalnya di sini ada satu orang salah. Ya Rasulullah, wahai manusia, wahai para sahabat, ingat bahwa kita ini hidup di dunia misalnya sementara, maka berikanlah kelenggangan kepada siapapun. Nah, ini tidak disebutkan namanya.
Maka sahabat ketika itu, oh iya benar, bahwa Rasulullah tidak pernah marah yang mana kita hari ini marah. Ya, kita kan kalau marah luar biasa, apa saja disebutin. Nah, inilah salah satu bentuk bahwa Rasulullah ketika memimpin umat ketika itu selalu mengedepankan kelembutan. Maka inilah yang disebut juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali memberikan rahmat kepada seluruh alam. Ini luar biasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah itu tidak pernah kosong dari menasehati siapa ini bawahannya. Tidak pernah kosong atau tidak pernah henti menasehati para sahabat. Ketika sahabat melakukan kesalahan, ya, wa nahyu an ghishihim wa tasydid alaihim. Kadangkala ibu bapak Rasulullah marah, ya, dan kadangkala Rasulullah itu melarang kepada para sahabat untuk melakukan apa? Culas, melakukan tipu daya kepada siapa? Kepada sesama sahabat. Wa ihmal masalihim wal ghaflah anhum anil hawaijihim. Dan yang pertama yang paling penting, Rasulullah itu selalu apa? Mencukupkan kebutuhan siapa? Para sahabat ketika itu. Makanya nanti ada sejarah, Pak. Ketika perang Khandaq, itu luar biasa. Perang Khandaq itu perang parit. Nah, ini digagas oleh Salman Al-Farisi. Lagi ngegali parit, Pak. Khandaq ini parit. Jadi kota Madinah, nah, mungkin bapak-bapak yang sudah umroh itu tahu gimana luasnya kota Madinah. Itu Rasulullah dengan para sahabat ketika itu ngegali parit. Bayangkan, zaman Rasulullah ngegali parit. Kira-kira ada beko enggak, Pak? Ada alat berat enggak ketika itu? Itu para sahabat, Pak. Ya namanya para sahabat sam'an wa ta'atan kepada Rasulullah, itu apapun yang diperintahkan oleh Rasul dilakukan. Nah, singkat cerita ketika ngegali parit, Pak. Nah, ini para sahabat banyak yang ngelihat, Pak. Salah satu kemukjizatan Rasul. Ini tiba-tiba ada sahabat yang ngelihat Rasul itu di perutnya itu dia ikat. Ada batu diikat di perutnya. Nah, ini konon katanya supaya apa? Untuk menahan lapar. Singkat cerita tiba-tiba ada sahabat yang datang kepada Rasulullah dan mengajak untuk datang ke rumahnya untuk makan. Ya, sebelum datang ke Rasulullah, nih sahabat sudah berdiskusi dulu dengan istrinya. Ya, singkat cerita yang dimasak itu seekor anak apa? Anak domba, Pak. Bayangin, ya. Kata istrinya, "Pak, ini nanti boleh mengundang Rasulullah, tapi jangan sampai sahabat yang lain itu ikut." Karena saking sedikitnya hidangan yang dihidangkan oleh sahabat dan istrinya. Siap. Pak. Pergilah bertemu dengan Rasulullah. Ketika sampai di sana, ya Rasulullah, saya ingin mengundang engkau untuk makan di rumah saya. Tapi satu Rasulullah, apa? Dia sambil keringat keringat dingin gitu kan. Khawatir Rasulullah ngajak sahabat. Tapi satu ya Rasulullah, jangan ajak nih sahabat. Karena hidangannya itu sedikit. Kata Rasulullah, udah kamu pergi sana, pulang duluan. Nah, singkat cerita, itu tiba-tiba Rasulullah datang, Pak, ke rumah sahabat tadi itu dengan ribuan sahabat. Nah, bayangin ini, ya, kalau kemarin ada berapa? 18 kambing, kemudian ada 4 sapi, mungkin itu cukup lah untuk satu RT. Satu RT berapa kakak kan? Nah, itu datang, singkat cerita datang ke sana, itu istrinya itu nambah apa? Nambah keringat dingin, Pak. Aduh, gimana ini? Ini ada sop kambing cuman cukup buat 3 orang, tapi yang datang itu ribuan. Udah itu. Akhirnya singkat cerita datang ke rumah itu Rasulullah mempersilahkan para sahabat, ayo masuk satu-satu. Masuk satu-satu. Itu satu, Pak, sampai 1000 orang itu kebagian. Makanya nanti di dalam di dalam tauhid salah satu mukjizatnya Rasulullah itu ja'lut ta'ami qalil katsir. Menjadikan makanan yang sedikit menjadi banyak. Mau nyoba, Pak? Kemarin dapat berapa ons itu daging sapi? Nah, ini habis ini kita undang ke rumah Pak Syafi'i misalnya, Pak Haji ya. Ayo datang ke rumah. Cuma masak sekilo. Ya ini luar biasa aja Rasulullah. Nah, ini pun apa artinya, Pak? Ketika ada hal yang seperti itu, lihat bagaimana kepiawaian Rasulullah dalam memimpin.
Kalau kita jadi pemimpin, diundang makan, kita dulu, apa anggota kita dulu yang makan? Weh, gampang orang. Ya, yang diutamakan kita dulu. Bahkan ketika ngambil nasi itu, pas kita apa namanya, paras badan, nggak mikirin dia. Sate, 20. Ya, nasi sampai muncul. Wah, itu lengkap dah makanan-makanan yang bisa. Tapi Rasulullah tidak begitu. Dan inilah yang menjadikan Rasulullah sangat disegani dan dihormati oleh para sahabat. Bahkan tidak sedikit di antara para sahabat yang mendermakan dirinya itu untuk apa? Untuk menjadi pembantunya Rasulullah. Ada cerita lagi, Pak. Dulu itu ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, Pak. Ya, disambut oleh kaum Ansor. Dan penyambutan itu bukan hanya sekedar disambut. Pada waktu itu orang Ansor berusaha bagaimana caranya mendermakan harta yang ia miliki. Ada satu kisah seorang ibu. Ketika ingin memberikan sesuatu yang berharga, beliau tidak punya apa-apa kecuali anak. Nanti disebut ini anaknya adalah Anas bin Malik. Ya. Si anak ini masih kecil, Pak. Masih kecil, saking pengennya si ibu ini ngasih sesuatu yang berharga kepada Rasulullah, itu dikasih anaknya yang konon katanya masih kecil. Ya, bahkan dalam cerita itu, nanti ini orang ini ketika diperintahkan beli sesuatu oleh Rasulullah ke warung, jangan dibayangkan warungnya warung sekarang, Mang Jali. Ya, atau Indomaret gitu kan, Alfamaret, yang dibayangkan seperti itu. Nah, diperintahkan oleh Rasulullah, tiba-tiba nih anak kagak pulang-pulang, Pak. Mana ini kata Rasulullah, kagak balik-balik, ini orang ditungguin, badai, ini orang badai kata Rasulullah. Ya, akhirnya lama-lama kagak datang, dijemput sama Rasulullah. Pas begitu lihat nih si anak lagi ngapain, Pak? Main layangan apa temennya. Nah, kira-kira gimana nih? Kita punya anak disuruh beli apa? Bapak aja disuruh beli lampu, pas dilihat di lapangan lagi main kelereng, di lapangan lagi main layangan, pasti sebelnya luar biasa. Bisa balik loh, dipukulin pakai apa? Pakai sapu dan lain sebagainya kan. Tapi Rasulullah tidak begitu. Dan ini tercerminkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab ini digambarkan, digambarkan wat tasydid alaihim wa ihmalul masailihim wal ghafla anhum wa an hawaijihim. Ini luar biasa Rasulullah. Kalau kita mau mencontoh hari ini, Pak, jangan salah juga, Pak. Terkadang banyak orang yang mengartikan kita harus ikut dengan Rasulullah dan lain sebagainya. Ya, ikut dengan Rasulullah itu nggak mesti harus sama 100% dengan Rasulullah. Karena lagi-lagi nggak bakal kuat, Pak. Bedanya, ini bukan sekarang aja, Pak. Di zaman Rasul itu dulu banyak kok sahabat itu yang diingetin oleh Rasulullah agar tidak apa? Mengikuti Rasul. Mengikuti dalam tanda kutip, kalau hal-hal yang ringan itu boleh mengikuti Rasul. Tapi kalau hal yang berat, janganlah, Pak. Tapi kalau dalam konteks kepemimpinan, ya harus. Bagaimana Rasulullah? Ya, meskipun nanti ya pada kenyataannya kita tidak bisa mengikuti kepemimpinan Rasul secara 100%. Nggak mungkin, Pak. Ya kalau hari ini pemimpin-pemimpin kita habis turun, dicariin ijazahnya itu wajar. Ya, ijazahnya dicariin. Ya memang, Pak, ya jangankan dulu lah, sekarang aja kadang itu kalau kita ngebimbing mahasiswa itu skripsinya, Pak, ya kalau mahasiswanya yang enggak teliti, dosennya harus teliti. Kalau dosennya enggak teliti, mahasiswanya harus teliti. Kadang ada, Pak, dosen itu ketika ngebimbing skripsi, ya udah sini saya tanda tangan aja. Kenapa? Karena dia kasihan nih sama mahasiswa, apalagi mahasiswa udah semester ya besok di DO gitu, Pak. Ada seperti itu. Itu dalam dalam dunia akademis itu seperti itu. Apalagi dulu diketik kan luar biasa. Ya, maka kepemimpinan hari ini yang identik dengan politik apa, Pak? Politik benci membenci lah ya sekarang itu. Yang satu membenci, yang ini membenci dan lain sebagainya, dan nggak ada ujung-ujungnya. Ya, maka salah satu kunci ini ada lagi, Pak, di dalam Al-Quran itu surat Asy-Syu'ara,
Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ini penting, Pak. Ketika ada seseorang yang sudah loyal kepada kita, ini Al-Quran, maka kita sebagai pemimpin itu apa? Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Harus kita ini merendahkan apa? Sayap kita, merendahkan diri kita di hadapan mereka yang sudah totalitas kepada kita. Kalau berbicara totalitas ini kan luar biasa, Pak. Kalau hari ini tuh orang ada yang totalitas kepada kita, ada unsur apa? Ada unsur kebutuhannya. Kenapa dia ini taat banget tuh sama siapa? Sama pemimpinnya, sama RT-nya misalnya hari ini. Karena ada kepentingan. Tapi dulu para sahabat tidak pernah seperti itu. Kepentingannya itu apa? Kepentingannya itu adalah lillahi ta'ala. Semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini totalitas kepada orang, ya satu, karena ada kepentingan. Ya, apalagi lihat dalam dunia politik hari ini. Ya. Orang sekarang rela mencium kaki seseorang karena pengen jabatan, Pak. Ngincer jabatan. Hari ini tuh banyak orang-orang, kalau di hadapan si A, ini pemimpinnya, luar biasa. Itu terjadi, Pak. Terjadi di mana-mana orang-orang yang seperti itu. Ambisinya besar, makanya kalau di kalangan pemerintahan gitu, Pak. Si A nih lagi jadi pejabat eselon 1 misal. Itu bawahannya itu dari jauh pun udah, ada bos, ada bos. Tapi ketika dia turun, udah hilang itu. Marwahnya hilang. Hormatnya hilang kepada orang tersebut. Kenapa? Karena tadi tidak ditanamkan lillahi ta'ala. Kita kan ngehormatin orang itu nggak mesti harus pandang jabatan, Pak. Nah, Rasulullah memposisikan sahabat seperti itu. Mau sahabat ini status sosialnya seperti apa, mau kaya, mau miskin, mau seperti apa, itu sama kata Rasulullah. Maka dulu ketika ada seorang anak gubernur, Pak, dari kalangan Makhzumiyah. Ini dia nyopet. Ya, pas ketahuan sama gubernur, mengutus seseorang untuk menghadap kepada Rasulullah dengan tujuan meminta keringanan agar tidak dipotong tangan. Datang ke Rasulullah. Ya Rasul, saya pengen minta apa nih? Dispensasi supaya anak saya tidak dipotong tangannya. Wah, singkat cerita itu Rasulullah bukan ngebagus-bagusin ini orang, tapi ihmarrat wajhuhu, memerah pamannya. Sambil berkata, laulal Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu aydiyahuma. Nah, seandainya Fatimah anak saya mencuri, maka akan aku potong tangannya. Kata Rasulullah. Ini kan luar biasa. Ya. Artinya apa? Rasulullah tidak memandang mau siapa, mau anak saya, mau siapapun, kalau dia sudah melakukan kesalahan, ya konsekuensinya adalah hukuman. Apapun itu hukumannya. Kalau nyolong ya dipotong tangannya. Siap dipotong, Pak, tangannya kalau nyolong. Siap gak kira-kira? Kayak sapi kemarin ya, kita potong tangannya. Ceprot-ceprot ya. Bagaimana? Inilah Rasulullah SAW tidak pernah memandang mau status sosialnya seperti apa. Dan Rasulullah ketika duduk itu ibu bapak tidak pernah merasa kalau meskipun Rasulullah itu Rasul, Nabi, tapi tidak pernah merasanya beliau itu adalah Nabi. Sama. Nabi itu kan mulia. Tidak pernah merasa dirinya mulia. Apalagi kita, kadang sekarang itu kan berbeda, Pak. Udah, mohon maaf, status ekonominya rendah, hidupnya betenteng. Banyak kan yang kayak gitu. Mending kalau orang kaya, petentang-petenteng itu wajar lah. Punya duit. Ini udah miskin, petentang. Ya, belagu-belaguan. Banyak orang kayak gitu. Ini Rasulullah begitu, Pak. Bahkan nanti di dalam ayat yang lain dikatakan bukan hanya terhadap orang-orang yang mengikuti Rasul, kepada siapapun Rasulullah selalu merendahkan dirinya. Tapi tidak pernah direndahkan orang lain. Kita kan hari ini beda. Semakin kita merendahkan diri, semakin direndahkan oleh orang banyak.
Itu namanya orang ngocol kayak gitu itu. Banyak kan tidak tahu diri. Nah, maka kita harus bisa memposisikan, Pak. Kalau ada orang yang merendahkan dirinya, kita pun harus bisa merendahkan diri kita di hadapan dia. Jangan kebalik. Ada orang yang merendahkan, oh saya mau begini. Oh, ini orang miskin nih. Ditunjuk lagi sama kita kan. Nah, Rasulullah sudah seperti itu. Makanya para sahabat itu banyak yang jatuh cinta. Bukan hanya para sahabat, orang-orang yang di luar sahabat. Nah, sahabat ini kan, Pak, kalau dalam mustalahul hadis adalah mereka man asya fi ahdi Rasul. Orang yang hidup di masa Rasul dan beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Nanti di dalam hadis gimana? Ada orang ya beriman kepada Rasul tapi tidak pernah berjumpa. Dengan siapa? Dengan Rasul. Apakah ini disebut dengan sahabat atau tidak? Ya, ada nggak Pak orang? Ada, Pak. Dia tinggalnya di Yaman, jauh ke tempat Rasul tinggal. Beriman tapi tidak pernah melihat Rasul. Apakah orang tersebut dikatakan sebagai sahabat? Nah, itu nanti penjelasannya ada yang mengatakan oh itu sahabat meskipun tidak pernah melihat Rasul. Ada juga yang mengatakan ya enggak lah. Sahabat itu adalah mereka yang hidup bersama Rasulullah dan melihat secara langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke tadi Pak, Rasulullah itu tidak pernah memandang. Ya, maka nanti kita banyak juga cerita-cerita tentang ya orang-orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah ketika melihat akhlaknya Rasulullah itu menjadi beriman. Kita pernah juga ya cerita tentang tentang seseorang yang ngeludahin Rasul, mulu pas sakit dijenguk sama Rasul. Ya, ketika dijenguk dia langsung bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Kayak inilah Pak. Ya, dan tidak berlebihan di dalam surat Al-Ahzab itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Ada kudwah, ada uswah di dalam diri Rasul yang harus kita contoh. Nah, maka orang-orang yang mencontoh Rasul itu tidak akan pernah tersesat. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, aku meninggalkan dua perkara, apa faida tamassaktum, apabila kita semua itu berpegang teguh kepada dua perkara, lan tadillu abadan, maka tidak akan pernah tersesat. Nah, tersesat selamanya. Kita masuk kepada sunnah, kita masuk kepada Al-Quran, kepada Rasulullah. Ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu ketika bermuasyarah, ketika bergaul dengan para sahabat, ya. Tidak pernah menyakiti hati mereka. Ya. Tidak pernah ada sahabat tuh yang merasa terdiskriminasikan atau terpojokkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kan sahabat tuh macam-macam Pak. Ada yang kulitnya hitam banget. Ya. Hitam pun ada yang bermacam-macam. Ada hitamnya itu keijo-ijoan. Ya. Karena saking hitamnya. Nah, kalau kita nih sekarang ada misalnya satu orang hitam, katain sama dia. Nah, kayak ada jamaah umroh jamaah haji ya, lagi ke Mekah orang Sunda ketemu sama orang Afrika sama dia kan, dia pakai bahasa Sunda ngatain tuh orang Afrika pakai bahasa Sunda. Lu kagak ya mungkin niatnya itu buat lelucon lah, tapi kita ngelihatnya kita juga jadi lucu gitu. Dia ketemu orang Afrika menggunakan bahasa Sunda. Nabi itu nggak pernah Pak, ya tidak pernah ibaratnya merendahkan. Ya inilah yang disebut dengan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kita ini tercipta semuanya itu enggak sama. Ya. Enggak sama. Ada yang punya kulit hitam, ada yang punya kulit putih. Sama semua, Pak, di hadapan Allah. Ya. Tapi nanti dalam ayat tersebut inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Yang membedakan bukan status sosial. Miskin kaya itu tidak menjadi perbeda di hadapan Allah. Yang menjadi pembeda adalah bagaimana kadar ketakwaan kita kepada Allah. Itu harus sadar betul Ibu Bapak. Ya.
Maka Rasulullah tidak pernah diskriminasi, tidak pernah memojokkan kamu kaum ini, kamu golongan ini, semua diakomodir oleh Rasulullah. Semua diposisikan sama di hadapan Rasulullah. Ya, sama. Nah, maka ini penting, Pak. Dan salah satu kesuksesan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah selalu menanamkan kepada sahabat itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini penting, Pak. Kalau kita dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah kelompok, ya, hanya mengandalkan kepada siapa ini? Kepada satu sebagai pemimpin, hancur. Dulu ada cerita, Pak. Raja memerintahkan kepada siapa ini? Kepada masyarakatnya untuk berkumpul dan membawa sebutir telur. Ya. Akhirnya tidak sedikit di antara para rakyatnya itu yang berpikir, kalau saya doang yang nggak bawa telur pasti nggak ketahuan. Satu orang nih. Akhirnya dari dia yang satu semua punya pikiran yang sama. Wah, satu doang nggak bakal ketahuan ini. Kan banyak katanya. Hanya semua berpikiran begitu. Pas datang ke lapangan tidak ada satupun siapa rakyatnya itu yang membawa telur. Akhirnya si raja marah. Diomelin itu sekampung. Mana sih suruh bawa telur kagak bawa telur. Maka ini penting, Pak. Ketika kita ada di dalam sebuah komunitas, kelompok, ya, kita harus merasakan bahwa diri kita itu pemimpin, Pak. Pemimpin dari apa? Dari amanah yang diberikan kepada kita. Makanya di dalam saya di sini kan ada yayasan. Ada bidang ini, ada bidang ini, ada bidang ini. Kemudian anggota bidang ini, anggota bidang ini. Nah, setiap individu yang masuk ke dalam struktur itu memiliki apa? Memiliki tanggung jawab masing-masing, dan setiap tanggung jawab itu akan dipertanggungjawabkan nanti kapan? Di hari kiamat. Al-imam ra'in wa mas'ul an ra'iyatihi. Pemimpin dia harus bertanggung jawab atas siapa? Atas rakyatnya. Kalau presiden tanggung jawab tuh sama siapa? Sama rakyatnya. Gubernur harus tanggung jawab sama rakyatnya. Bupati harus tanggung jawab sama rakyatnya. Sampai kita, Pak, individu kita hari ini, kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Dalam ayat lain itu dikatakan bahwa mata, mulut, hidung, itu semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dibawa kemana nih mata? Melek mulu, apa ditidurin? Ya, kata Allah, melek mulu, kasihan tuh mata. Hidung buat nyium apa? Buat nyium wewangian, apa buat nyium ketek orang gitu, Pak? Ya buat apa? Ditanya itu, termasuk tangan. Makanya di dalam Al-Quran itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini mata semua, Pak, nanti ngomong. Kapan? Di akhirat. Kemarin saya jalan ke sono, kata kaki, nggak bisa bohong kaki mah. Mulut bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut digembok, dikunci. Ya, Pak, pakai apa? Gak usah dibayangin nanti gemboknya kayak apa. Gembok kapal apa? Pakai rantai kapal atau rantai buat preman itu di sini, ya. Yang pasti kagak bisa ngomong, Pak. Rapet betul itu mulut. Yang ngomong adalah kaki. Yang ngomong adalah tangan. Akan dimintai pertanggungjawaban. Maka penting sadar betul ketika kita ada dimanapun bahwa kita ini adalah pemimpin dan kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Salahnya kita kan sekarang gini, Pak, orang nyalah-nyalahin. Oh, dia belagu-belaguan, ya, ngoreksi siapa, si A misalnya. Ternyata kesalahan itu ada di dalam dirinya. Indonesia ini nggak bakal beres, Pak. Sebuah negara itu nggak akan beres kalau rakyatnya itu selalu menyalahi, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Boleh kritik, mengkritisi itu boleh, tapi kritik yang kita lontarkan itu harus konstruktif, membangun. Jangan kan kita itu ngeritik sekarang itu apa? Ya, kayak paling benar. Ngeritik orang itu kayak paling soleh sejagat. Ya,
Ngeritik orang tapi tidak pernah membangun. Apalah arti kritik yang kita lontarkan kalau kritik itu hanya lahir dari kebencian. Ya kan Pak? Kita kan banyaknya ngeritik orang itu karena kebencian. Ada orang yang gak masuk struktur misalnya. Ini terjadi di mana-mana. Dia bikin propaganda. Nyari orang. Ayo, tuh lihat tuh pemerintah sekarang. Kayak gitu tuh cara jalannya. Ya, cuman nunjukin kayak gitu. Seharusnya dia ngomong, kalau kayak gitu dia harus seperti ini. Itulah yang disebut kritik yang memberikan solusi. Tuh, dengar tuh, ayo kita bantai itu. Apa lagi? Menebar kebencian. Ayo kita hajar itu. Ih, hajar. Rasul nggak pernah ngajarin yang begituan, Pak. Hajar, main hajar-hajar aja. Ya, banyak kan sekarang. Ayo kita lawan negara. Ngelawan negara, Pak. Ngelawan negara. Punya apa kita? Punya tank baja. Punya nggak tank baja? Kita ke istana. Ayo bunuh Prabowo gitu. Misalnya ini kan. Presiden kita bunuh. Ya, punya apa kita, Pak? Lawan pas pampres aja kalah diketekin gitu, Pak. Pas pampres itu kan badannya keker-keker. Ya, kan nggak boleh yang seperti itu, Pak. Ya memang kalau kita mau kritik silahkan lontarkan. Tapi kritiknya itu apa Pak? Membangun, memberikan solusi. Insya Allah. Kalau yang suka ngaji itu dia kritis tapi solutif. Kritis, selalu memberikan kritik tapi memberikan solusi. Karena ini Rasulullah. Ya. Ntar orang yang lapar kalau kita suka marah-marah doang tuh nggak mau datang Pak. Ya kalau ada yang datang. Kalau ada yang datang ke rumah kita karena lapar ya kasih makan. Jangan diomelin, ngapain lu datang ke rumah gua lapar. Ya, udah diomelin kagak dikasih duit lagi kan. Dihina-hina. Kita kan kebanyakan gitu. Ada saudara datang ke kita. Bang, lapar nih. Ya, datang. Udah tahu dia datang ke rumah kita itu karena lapar, ya kasih makan, jangan dimarahin. Ini banyak dan lain sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah seperti itu. Dan kunci kesuksesan, kunci kesuksesan kepemimpinan Rasulullah itu ada pada diri masing-masing para sahabat pada waktu itu. Intinya apa? Sahabat tuh gampang diatur. Kenapa gampang diatur? Karena mereka memposisikan tentang amanah yang diberikan kepada mereka masing-masing. Mata itu amanah, Pak. Telinga itu amanah, mulut itu amanah, tangan itu amanah, kaki itu amanah. Tinggal kita bagaimana caranya menunaikan amanah ini sehingga kelak di hari kiamat atau kelak di yaumul hisab, mereka tidak membebani kita. Ya, apa? Bebannya itu gimana, Pak? Nah, sekarang itu kalau Bapak sering nonton di media sosial, itu ada orang tuh bikin AI itu Pak, video lagi di neraka kan, tapi neraka dijadiin dijadiin bahan buat nyenengin diri orang sekarang lah Pak. Itu kan luar biasa. Makanya luar biasa. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang tidak amanah di dalam kepemimpinannya, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Ini hadis Rasul. Kata Rasulullah, orang yang tidak amanah atas kepemimpinan yang diberikan, kita kepemimpinan, amanah yang diberikan oleh Allah merupakan mata dan lain sebagainya. Kita tidak amanah, maka ketika dia meninggal, kata Rasulullah, wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Dia akan dalam keadaan menyesal. Kita nanti gitu Pak, di hari kiamat itu. Kita tahu dampak kebaikan itu kan nanti. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali digambarkan. Ya Allah, kalau seandainya bisa, maka izinkan aku untuk kembali ke bumi. Maka nanti aku ini akan berinfak. Termasuk kita nanti digambarkan itu waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kita nanti Pak dibangkitkan oleh Allah atau dikumpulkan di padang mahsyar. Itu ada orang satu kelompok yang matanya itu tidak bisa melihat. Ketika dia merasa tidak bisa melihat, protes ke Allah. Lima hasyartani a'ma.
Kenapa engkau bangkitkan atau kumpulkan aku wahai Allah dalam keadaan buta? Laqad kuntu basira. Sedangkan dulu ketika di dunia saya ini bisa ngelihat, Pak. Kenapa? Tadi waman a'rada an dzikri fa innallahu masyaddanka. Kenapa kamu dibangkitkan dalam keadaan buta? Karena dulu kamu suka lalai sama Allah. Kalau sudah lalai, berarti kita sudah tidak menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan di dalam hadis yang lain, illa harramallahu alaihil jannah. Orang-orang yang yang tidak menunaikan amanahnya oleh Allah, dia diharamkan oleh Allah masuk surga. Haram, Pak. Bahkan di dalam hadis lain, falam yahutha binushi lam yajid raihatal jannah. Jangankan masuk, baunya pun tidak akan pernah nyium. Mau tahu gimana wanginya surga, Pak? Apa mau merasakan masuk surga? Mau? Ya mati dulu. Siap mati? Jangan dulu lah ya. Masih banyak tanggungan. Padahal mati kagak begitu. Tidak ajaluhu. Kalau sudah datang yang namanya ajal, ya tidak bisa negosiasi. Malaikat besok aja lah. Yang bisa begitu itu cuman Rasul, Pak. Ketika mau meninggal itu kan ada percakapan antara malaikat dengan Rasul. Sehingga ada anaknya itu, ada istrinya, ya, ngelihat Rasul itu lagi diskusi sama malaikat, ditawarin, ya Rasulullah, ini waktunya sudah pergi. Apakah mau masih ditambah? Itu anak yang mendengar langsung nangis. Ya, itu Rasul. Kalau kita ya beda. Kalau udah meninggal ya wayahnya aja harus meninggal gitu ya. Ya tidak ada, Pak. Falam yahutna binusihi lam yajid raihatal jannah. Orang yang seperti itu, yang tidak amanah di dalam kepemimpinan, maka dia tidak akan pernah mencium raihatal jannah, baunya surga. Kayak ini Rasulullah, Pak. Rasulullah itu kan pemimpin. Tapi pemimpin itu bukan hanya pemimpin negara, Pak. Pemimpin negara iya, pemimpin agama pun iya, karena Rasul. Makanya dulu itu kan di Saudi itu, saya nggak tahu tahun percisnya itu tahun berapa. Kalau nggak salah itu 90-20 lah, sebelum kerajaan Saudi itu kan dipimpin oleh keluarga Ali Saud. Ya, dulu itu katanya konon yang memimpin itu Syarif Hussein. Syarif Hussein ini merupakan keturunan langsung daripada Rasulullah. Tapi nanti ujungnya itu dirampas, Pak, kepemimpinannya. Ya, dirampas oleh siapa ini? Keluarganya As-Su'ud. Ya, di sana. Nah, maka Rasulullah itu, Pak, saking dermawannya, saking hebatnya, pemimpin agama iya, pemimpin negara iya, tidak pernah lepas dari mendoakan rakyatnya. Ya, kita sudah nggak inilah. Sudah nggak usah diceritakan bagaimana itu Rasulullah itu sholat tahajudnya itu nggak usah diceritakan. Maka di sini ada doa yang selalu Rasulullah panjatkan, ya, ketika di setiap malam. Apa doanya itu, Pak? Rasulullah itu berharap kepada Allah, ya Allah, siapa saja di antara umatku yang diberikan kekuasaan, ya, diberikan kekuasaan, maka berikanlah kemudahan di dalam memimpin. Ya, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ini doanya Rasul. Untuk siapa? Untuk kita yang menjadi pemimpin. Kalau misalnya dia, kata Rasulullah, menjadi pemimpin, maka lembutkanlah hatinya. Ini penting, Pak. Kalau jadi pemimpin keras kepala, ya sudah selesai. Ya mohon maaf, Pak, di Timur Tengah itu kan karena pemimpinnya begitu, Pak, otoriter. Ya saya cerita saja, kayak di Palestina itu kan ada dua faksi. Faksi Hamas dengan faksi Fatah. Yang keduanya ini kan pengen apa? Pengen memimpin. Ya bayangkan, Pak, dalam satu negara ada dua kepemimpinan. Kacau. Indonesia bisa menjadi seperti itu kalau kita itu setiap habis pilpres berantem terus. Tapi alhamdulillahnya ya 1-2 mah wajar lah ya, Pak, ya. Buat balancing katanya, buat penyeimbang supaya nggak dablek-dablek banget nih pemerintahan kita. Hampir, Pak. Sekarang lagi isu rame, ya. Raja Salman itu sudah tidak dipublikasikan lagi, Pak. Ngilang dari bulan 4 bulan ke sini itu udah hilang katanya. Kemana ini Raja Salman?
Tapi yang muncul itu ya MBS ini. Dan MBS hari ini banyak dikecam oleh rakyatnya. Karena banyak peraturan yang kontradiktif, yang berlawanan. Dulunya tidak boleh, sekarang boleh. Bahkan di Saudi itu saking pengen menggenjot dari dari sektor pariwisata itu membolehkan perempuan-perempuan asing berbikini doang, Pak. Tahu bikini, Pak? Kayak di Bali, pernah ke Bali? Nah, di pantainya itu percis seperti itu. Ya. Ya, mungkin mereka berpikir juga kali ya Pak ya, dalam sektor minyak bentar lagi mau habis, kalau digenjot terus nih minyak bisa miskin nih Arab. Dan gejolak yang ada di Saudi itu tidak henti sampai sekarang Pak. Semuanya karena kepemimpinan. Yang seharusnya itu Tolhah bin siapa gitu ya yang menjadi putra mahkota, tetapi yang sekarang Muhammad bin Salman. Oh, di Saudi Pak, jangan macem-macem. Kita ngelawan raja itu kepala bisa ditembak, Pak. Dulu kasus Khashoggi, dia wartawan kerajaan. Ya, wartawan kerajaan ingin membocorkan bobroknya dalam kerajaan. Masuk ke duta besar Saudi yang ada di Turki, masuk Pak, nggak keluar-keluar sampai hari ini. Ya, jasadnya pun nggak ditemukan. Mana itu Pak? Udah berapa tahun di sini? Ya, ada bisa kita yang ngebunuh jasadnya nggak ketemu gitu Pak. Ya, makanya itu konspirasi Pak. Hati-hati hari ini tuh ya kita udahlah minta doa kepada Allah. Salah satu saya itu dulu pernah disehati oleh guru-guru saya. Udah ya, senjata yang paling ampuh hari ini itu doa. Doa kepada Allah dan bentengi keimanan. Kalau kita sudah lepas dari doa, ya wallahu a'lam. Senjata kita cuma itu Pak. Hari ini luar biasa dahsyatnya Pak. Fitnah bertebaran di mana-mana. Ya, dengan dengan mulai canggihnya alat teknologi yang luar biasa. Ditambah dengan istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Karena kalau kita tidak pernah seperti itu, kadang kita masuk ke dalam itu Pak. Ikut-ikutan memfitnah orang. Ikut-ikutan menggunjing orang. Ya. Ikut-ikutan Pak dan lain sebagainya. Dan ingat, kepemimpinan kita setelah Rasulullah wafat itu identik dengan fitnah memfitnah. Makanya nanti ada sejarah kenapa sih bermunculan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Karena waktu itu kepentingan Pak. Ada sahabat, ayo siapa yang nggak memilih saya masuk neraka. Itu hadis maudhu, kepentingan. Dan itu identik dengan politik. Makanya para sahabat itu tidak banyak juga. Khulafaur Rasyidin itu Pak, Abi Bakrin, Umar, Utsman, Ali, dari mulai Utsman itu meninggalnya dibunuh Pak. Dibunuh karena apa? Karena perebutan kekuasaan. Nanti Sayyidina Ali dijatuhkan juga. Ya, dijatuhkan semua. Ya. Bersambung kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Atau yang dikenal dengan Bani Umayyah. Itu sama seperti itu Pak. Karena kekuasaan apalagi kita. Maka kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara selalu mengedepankan apa yang disebut dengan ar-rifqi, lemah lembut. Ya, lemah lembut. Terus Rasulullah itu lemah lembut kepada para sahabat. Sehingga para sahabat itu ketika Rasulullah mengatakan sesuatu tidak pernah menolak. Pasti selalu berkata sam'an wa ta'atan. Kita susah sekarang Pak nyari pemimpin yang seperti itu. Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain mengatakan, man walahullahu syai'an min umuril muslimin fahtajabaduna hajatihim wa khallatihim wa fakrihim. Nih, ini janji Rasul. Siapa orang yang peduli Pak. Kenapa dia menjadi pemimpin? Karena peduli Pak. Siapa orang yang peduli terhadap perkara-perkara orang-orang muslim, maka kemiskinan, kesusahan, dan kesulitan itu akan ditutup Pak. Dalam arti orang yang mau peduli terhadap perkara-perkara orang muslim, itu Allah akan mudahkan segala urusannya. Kenapa kita susah? Ya kita mikirinnya perut sendiri, perut masing-masing mulu Pak. Nggak pernah memikirin gimana ya kemajuan umat Islam sekarang.
dengan majunya alat teknologi. Gimana caranya nih umat-umat Islam itu unggul, orang-orang muslim unggul. Orang-orang muslim, meskipun dia main TikTok, tapi sholat gak pernah ditinggalkan. Meskipun dia suka live di Instagram dan lain sebagainya, tapi dia selalu apa? Selalu ke depan. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Apalagi kita punya anak. Jangan sampai Pak, anak kita itu berpaling dari kita. Maka kata Rasulullah, sayati ala ummati zamanun, akan datang Pak, menimpa kepada kita suatu masa yang mana la yabqal Islam illal ismun. Islam ini enggak kekal kecuali tinggal nama. Banyak Pak, saya udah pernah cerita dulu ya, di Spanyol Islam pernah masuk, tapi sekarang di Spanyol tinggal siapa? Tinggal nama. Semoga di kita kagak begitu Pak. Sampai anak, cucu, cicit, apalagi terus ke bawah itu Islam tetap ada. Gitu ya Pak ya. Maka ini penting kita itu peduli ya. Peduli itu nggak mesti harus masuk ormas. Peduli saja tetangga kita ya. Syukur-syukur misalnya kita karena pernah ikut ngaji kayak gini ya, alif ba ta sa ma bisa ya, alif bengkok bisa ya, ajarin mengenal seperti itu termasuk min umuril muslimin. Maka orang-orang yang peduli terhadap perkara-perkara orang muslim akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Bapak, alhamdulillah kita ya meskipun saya nggak baca hadisnya ya, tapi insya Allah itu mencakup semuanya. Kalau membaca hadisnya itu nggak cukup ini Pak Sur, 30 menit itu ya. Terkadang satu hadis perlu sehari ya untuk mengkajinya ya. Baik, ini ada pertanyaan konsep pendidikan dalam agama Islam. Luar biasa ini. Konsep pendidikan dalam Islam. Memang Rasulullah itu mendidik para sahabat luar biasa. Sehingga tidak sedikit sahabat itu ya sukses. Ya, kalau kita kembali konsep pendidikan dalam Islam ini, karena dalam pendidikan itu harus ada tujuan. Tujuannya itu mau kemana? Ya, tujuannya itu mau kemana? Apakah ini dalam dunia pesantren misalnya? Apakah si anak ini setelah output, setelah lulus di pesantren itu mau ngapain? Maka di Indonesia itu pesantren itu bermacam-macam. Ada yang tujuannya setelah dia lulus pesantren hafidhul Quran, hafal Al-Quran. Ada juga pesantren yang tujuannya itu adalah untuk tafaqquh fiddin, supaya nih orang ini apa? Memahami agama dan lain sebagainya. Bahkan di era modern ini ada pesantren itu kalau sudah lulus dari pesantren dia cakap dalam dunia entrepreneur, wirausaha. Dikolaborasikan. Nah, maka pendidikan Islam itu seperti apa? Kita lihat, Pak. Misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau dalam Islam, itu tujuannya bahwa diciptakannya kita, manusia dan jin itu untuk beribadah. Nah, dalam Islam itu sendiri, maka banyak pendidikan pesantren dan lain sebagainya, mereka semacam menyatukan antara pelajaran yang sifatnya itu umum dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya Islam. Nah, maka sekarang itu sebenarnya sudah tidak ada waktunya, ada gap dalam dunia pendidikan, Pak. Ini bahkan hari ini masih ditemukan, Pak. Saya mungkin pernah ngomong juga di sini. Ada semacam pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Padahal Pak, ilmu itu kalau kita melihat ke dalam Al-Quran nggak ada ilmu agama, nggak ada ilmu umum. Semua datangnya dari Allah. Ya. Oke, saya pernah dulu itu ngomong di sini ya. Salahnya kita itu satu. Ya, wasyamsu tajri li mustaqarri laha. Itu kan membicarakan tentang apa? Perputaran apa, Pak? Perputaran matahari. Ya. Kita tuh ayat itu surat apa, Pak? Surat Yasin. Sayangnya kita surat ini bukannya dibawa kemana itu? Ke Boas yang ada di Jakarta di Bandung itu buat diteliti, ya, malah dibawanya kemana? Di kuburan itu suka baca surat apa gitu, Pak? Surat Yasin. Kan ini ilmunya Allah. Ini adalah ilmunya Allah. Tidak ada gap, Pak. Ya.
Makanya ketika kita misalnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu ayat sebelumnya itu menceritakan tentang kebesaran Allah, tentang bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ilmu agama hari ini hanya sekedar apa? Ilmu hadis. Padahal hadis sendiri itu berbicara tentang geografi. Ya, Al-Qur'an sendiri berbicara tentang ilmu arkeolog, ya, ilmu fisika, ilmu apa lagi? Itu ilmu-ilmunya Allah. Yang mana ilmu-ilmu tersebut itu digagas oleh siapa? Oleh cendekiawan muslim, Pak. Hari ini kita sudah, oh itu nggak boleh, itu ilmu kafir. Orang-orang kafir itu nggak boleh itu dipelajari. Loh? Ya. Nah, pemisah ini terjadi, Pak Konon, itu ketika ada madrasah yang disebut dengan madrasah nizamiyah. Makanya di Indonesia ini ada UIN, Pak. Nah, UIN itu untuk memadukan. Dulu UIN itu ditolaknya itu oleh ribuan orang, Pak. Nah, kenapa ditolak? Karena dia inginnya itu mereka udahlah IAIN saja supaya supaya fakultasnya itu ya fakultas syariah, fakultas tarbiyah, jangan ada psikologi. Padahal Al-Qur'an itu berbicara psikologi, Pak. Al-Qur'an itu berbicara tentang ilmu kedokteran. Nah, bagaimana caranya konsep pendidikan dalam Islam, semua rumpun keilmuan itu membawa kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Itu konsep pendidikan dalam Islam. Begitu, Pak Hasibuan. Ya, ada lagi yang lain? Silakan, Ibu Bapak. Capek kayaknya ya, habis motongin daging kita ini. udah matang, Pak. Udah dibikin rendang, dibikin sop, udah habis, Pak. Udah habis, alhamdulillah. Baik Ibu Bapak, kita tutup saja pengajian pada pagi hari ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf. Mohon maaf ya, sebenarnya semalam itu sudah saya siapkan. Jadi naruh kitab di sini satu, di sini satu. Yang ke bawah bukan kitab yang seharusnya dibawa. Untungnya bawa ini. Jadi ada juga di sini kitabnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga senantiasa Allah memberikan kemudahan kepada kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultani. Allahumma jam'a jama'ana hada jama'an marhuman wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma sahil umurana wa umuran walidina wa li jami' wa umuran muslimin kafatan birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.